Kenalin, aku Yani Nur Hidayati. Selamat datang di Yani Nur Ngonten. Di konten analisa buku fiksi pertama ini, aku akan membahas buku karya Rati Kumala, Gadis Kretek. Tapi sebelumnya, buat kamu yang belum subscribe dan klik lonceng notifikasinya supaya kamu dapat notifikasi di setiap aku update. Novel Gadis Kretek ini termasuk dalam kategori novel histori. Benar sekali, judulnya udah Gadis Kretek. Artinya ada sisi histori tentang kretek yang diceritakan di dalam novel ini. Aku baru tahu kalau awalnya kretek itu adalah obat penyakit paru. Tidak seperti sekarang. You know lah ya, rokok itu bisa jadi penyebab penyakit paru. Dan aku nggak bakal membahas itu sih sekarang. Aku bakal membahas tentang apa aja sih yang ditulis oleh Rati Kumala sampai bisa menghasilkan novel yang ciamik. Menghabiskan novel ini setebal 257 halaman hanya dalam waktu 5 jam sehari. Dan itu pencapaian buatku. Novel ini pertama kali terbit di tahun 2012. Dan novel ini di dalam ceritanya itu punya 2 point of view atau 2 sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang orang pertama, dan yang kedua, sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama berasal dari anak ragil atau anak bungsu dari pemilik PT Kretek Jagat Raya namanya Lebas. Sudut pandang orang pertama ini pun tidak muncul di ke-15 bab yang diceritakan di sini, tetapi dia hanya muncul di 4 bab pertama, bab ke-9, dan 2 bab terakhir. Kalau ditanya tentang siapa sih tokoh utama atau tokoh inti, jujur aku awalnya juga bingung siapa, tapi menganalisisnya dari cover ini. Ada seorang gadis, dia lagi ngeses atau ngerokok, dan gadis kretek gadis. Artinya memang dia yang jadi tokoh inti di novel ini. Dia Dasia, Jengyah, yang muncul di bab pertama, tetapi kisahnya muncul di bab 16. Di bab 6. Jengyah atau Dasia ini dikarakterkan sebagai seorang gadis Jawa yang pinter, supel, berani, dan gigih untuk mengembangkan pabrik kreteknya sendiri didampingi oleh ayahnya. Ada beberapa tokoh penting lainnya selain Jengyah, yaitu 3 anak Pak Suraya yang memulai perjalanan pencarian nama Jengyah yang disebutkan oleh ayahnya. Tegar, si sulung yang penurut, Lebas, si ragil yang rebel, dan Karim, si tengah yang ya begitulah anak tengah. Kalau kita bicara tentang plot, maka novel ini punya plot komedi. Dia itu ringan, bahasanya mengalir, bahkan meskipun dia pakai bahasa Jawa di dalamnya. Alurnya maju, mundur, maju. Berada di masa kini, di tahun 1943, mundur sedikit ke 1880, lalu maju di tahun kemerdekaan, lalu maju di tahun PKI tahun 65, lalu ke 66, dan di masa kini di sekitar tahun 2012. Di mana sajakah setting tempat yang digunakan di novel ini? Jakarta, Magelang, Kudus, Temanggung, Surabaya, Gunung Kawi, dan Kota M. Apa itu Kota M? Yaps, Kota Muntilan. Kalau bicara tentang premis, setelah membaca 257 halaman ini, premisnya adalah 3 orang anak pemilik PT Kretek Jagat Raya mencari seorang perempuan bernama Jengyah. Sayangnya, mereka tidak akan pernah menjumpai Jengyah yang dimaksud oleh Pak Suraya, ayahnya. Karena Jengyah telah meninggal ketika melahirkan anak pertamanya, putri sematawayangnya, yaitu Arum. Event di novel ini tentu banyak sekali. Mungkin beberapa yang bisa aku sebutkan. Yang pertama, Pak Suraya ngelindur menyebutkan nama Jengyah. Yang kedua, ketiga anak Pak Suraya, Tegar, Karim, dan Lebas, penasaran dan akhirnya mencari siapa itu Jengyah. Yang ketiga, ketiga anak Pak Suraya bertemu dengan Jengyah Rukayah, bukan Jengyah Dasia. Yang keempat, ketika Lebas menghisap kretek gadis yang ia dapatkan di kota Kudus, dia terkejut
karena kretek itu sangat mirip dengan kretek Sujagat Raya. Kretek Jagat Raya. Yang kelima, ketiga anak Pak Suraya sadar kalau ternyata Pak Suraya telah mencuri formula saus dari kretek gadis. Yang keenam, akhirnya Tegar memutuskan untuk membeli formula saus yang telah dicuri oleh ayahnya dan mengakuisisi kretek gadis untuk dikembangkan di bawah naungan PT Kretek Jagat Raya. FYI, buku ini udah diterbitkan ke dalam 3 bahasa. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab di Mesir, dan bahasa Jerman. Sebentar lagi juga akan tayang di Netflix. Jadi buat kamu, sebelum kamu tonton Gadis Kretek filmnya, kamu wajib baca buku ini. Buat kamu yang punya pandangan lain tentang analisa buku ini, yuk kita diskusi di komen. Sekian konten dari analisa buku Alayani Nur. Semoga bermanfaat. Kamu punya buku rekomendasi untuk dianalisa di kontennya? Tulis di komen ya.